Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, yang dimana sekarang kita masuk di halaman 21. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, ya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini ya digonceng, ya. Aku dulu ya pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Qultu, maka Mu'adz menjawab, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, ya, dengan dia beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah dengan Allah tidak mengazabnya selama dia tidak berbuat kesyirikan dengannya sesuatu apapun. Qultu, maka aku mengatakan, itu maksudnya Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa? Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, maka Nabi SAW menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Janganlah kalian memberikan kabar bahagia ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersandar. Nanti kita akan menjelaskan lagi di syarahnya. Baik. Akhrajahu, ya, fi sahihain, dikeluarkan di sahihain. Baik, kita baca syarahnya supaya lebih bisa difahami lagi, ya. Mu'adzun, ya, Mu'adz huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'b bin Amr wa al-Khazraji al-Ansari, ya. Mu'adz, dia adalah Mu'adz bin Jabal, ya, bin Amr, ya, bin Aus bin Ka'b bin Amr bin al-Khazraji al-Ansari. Beliau adalah sahabiyun jalilun masyhurun. Ya, Mu'adz ini adalah seorang sahabat yang mulia yang dikenal min a'yanis sahabah. Ya, beliau termasuk sahabat yang paling utama. Jadi Mu'adz ini adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Wa kana mutahabbiran fil ilmi wal ahkami wal Quran, dan beliau di dalam ilmu dan hukum-hukum dan Al-Quran. Jadi beliau ini memiliki kedalaman ilmu di permasalahan hukum dan permasalahan Al-Quran. Jadi beliau seorang alim, ya, yang alimnya itu beliau di bidang hukum-hukum dan di bidang Al-Quran. Syahida ghazwata Badarin wa ma ba'daha. Beliau termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar dan apa-apa yang setelah perang Badar. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yawm al-fath yu'allimuhum dinahum, thumma ba'athahu ila al-Yaman qadiyan wa mu'alliman, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Mu'adz sebagai pengganti atas penduduk Makkah pada Fathul Makkah, ya. Beliau mengajarkan kepada penduduk Makkah, jadi Mu'adz ini mengajarkan kepada penduduk Makkah agamanya, ya. Kemudian Nabi SAW mengutus Mu'adz ini ke negeri Yaman untuk menjadi seorang hakim dan seorang pengajar. Mata bi Syam, ya. Beliau, ya, Mu'adz bin Jabal wafat di Syam sanatan tsaniyata asyara hijrah, di tahun 18 hijrah, walahu 38 aman, dan beliau pada saat itu umurnya adalah 38 tahun. Baik. Ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri ad-dabah. Radifu, dia adalah yang engkau bonceng di belakang engkau di atas pundak tunggangan, hewan tunggangan. Baik. Atau dari
maknanya adalah hal ta'rifu, apakah engkau mengetahui, haqqullah maknanya adalah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad, apa-apa yang berhak dan Allah menjadikan hak tersebut sesuatu yang pasti atas seorang hamba. Haqqul ibadi 'ala Allah, makna haqqul ibadi 'ala Allah adalah ma kutibahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Hak Allah, hak hamba atas Allah adalah apa-apa yang dituliskan, ya, apa-apa yang diwajibkan atau dituliskan atas dirinya sebagai keutamaan darinya dan kebaikan. Ubashirun nasa maknanya adalah ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Maknanya adalah aku memberikan kabar kepada mereka dengan hal tersebut agar mereka berbahagia dengannya. Yattakilu maknanya adalah ya'tamidu 'ala dzalika fayatruku at-tanafusa fil a'mali shalihah. Mereka bersandar pada hal tersebut sehingga mereka meninggalkan perlombaan di dalam beramal soleh. Baik. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Makna secara global di dalam hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ingin menjelaskan wajibnya tauhid atas hamba dan keutamaan dari tauhid. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan hal tersebut dengan bentuk tanya jawab. Liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi, agar supaya lebih mengena di dalam jiwa dan lebih tersampaikan di pemahaman orang yang sedang belajar. Ya. Jadinya melemparkan, ya, atau membuat metode pembelajaran dengan tanya jawab ini akan lebih bisa dipahami oleh orang yang sedang belajar. Jadinya metode tanya jawab ini sangat bermanfaat, ya, bagi orang yang belajar, karena ini akan bisa lebih mudah dipahami, materi akan bisa lebih termasukkan, ya, bisa lebih mudah dicerna di dalam pikiran. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadla tauhid, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid, ista'dzanahu Mu'adzun an yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Ya, Mu'adz meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau bisa memberikan kabar, ya, bisa memberikan kabar ini kepada manusia agar supaya mereka berbahagia. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. Maka Nabi SAW melarang Mu'adz, ya, dari hal tersebut karena ditakutkan, ya, manusia itu bersandar, ya, karena ditakutkan manusia itu bersandar kepada hal tersebut sehingga mereka mempersedikit dari beramal soleh. Munasabatul hadits lil bab, ya, hubungan hadis dengan bab ini adalah anna fihi tafsir at-tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu, bahwasanya di dalamnya terdapat tafsir tauhid dengan bahwasanya beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ma yustafadu minal hadithi, apa-apa yang bisa diambil manfaat dari hadis di atas adalah, yang pertama adalah tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakiba al-himara wa ardafa alaihi. Ya, hadis di atas bisa diambil faedah, bisa diambil manfaat. Yang pertama adalah tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau mengendarai keledai dan membonceng Mu'adz bin Jabal. Khilafa ma alaihi ahlul kibar, berbeda dengan orang-orang yang sombong. Kemudian faedah yang kedua, jawazul irdafi 'ala ad-dabati idza kanat tatiqu dzalik. Bolehnya membonceng di atas tunggangan apabila tunggangan tersebut mampu. Kemudian faedah yang ketiga adalah at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Belajar dengan metode tanya dan jawab. Kemudian faedah yang keempat adalah anna man su'ila 'amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasanya, ya, orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak mengetahui, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Nah, jadi, ya, ketika ada sesuatu yang kita tidak ketahui, maka sudah sepatutnya kita untuk menjawab Allahu a'lam, sebagaimana Mu'adz bin Jabal
ya, beliau mengatakan Allahu a'lam ketika Nabi SAW menanyakan apa hak Allah terhadap hambanya, kemudian hak hamba terhadap Allahnya, terhadap Allah, ya, beliau menjawab, ya, si Muaz ini menjawab Allahu a'lam wa rasuluh, dan Allah lebih mengetahuinya, ya. Kemudian faedah yang kelima adalah ma'rifatu haqqillahi 'ala al-'ibadi wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarika lahu, ya. Mengetahui hak Allah atas hambanya, ya, dengan beribadah kepadanya. Jadinya ma'rifatu haqqillah, mengetahui hak Allah atas hambanya dengan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan kepadanya. Kemudian faedah yang keenam, anna man lam yatajannab syirka, ini salah cetak ya, bukan yatajannab. Aslinya sebenarnya lam yatajannab, akan tapi kita ingin wasalkan sehingga kita mengucapkan dengan yatajannabi, ya, bukan yatajannab. Tayyib. Anna man lam yatajannabi syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadu, ya. Afwan, ini kok jadi coretan. Ana ulang, ya. Anna man lam yatajannabi astaghfirullahalazim. Afwan ya, ana belibetnya. Anna man lam yatajannabi syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fi surati. Bahwasanya orang yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia belum dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki walaupun nampaknya beribadah. Baik. Kemudian faedah yang ketujuh, fadlul tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh kepada tauhid. Kemudian faedah yang ke-8 adalah tafsiru tauhidi wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki, ya, tafsir tauhid dan bahwasanya dia adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian faedah yang ke-9 adalah istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu, ya, disunahkan untuk membahagiakan seorang muslim dengan apa-apa yang bisa membuat dia bahagia. Kemudian faedah yang ke-10 adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahati, bolehnya menyembunyikan ilmu, ya, karena ada maslahat. Jadi boleh kita menyembunyikan ilmu karena ada maslahat. Baik. Kemudian faedah yang terakhir adalah faedah yang ke-11, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Adab yang di dalamnya terdapat adab seorang muta'allim, seorang yang belajar dengan seorang pengajar. Jadi kita diperintahkan untuk beradab, ya, kepada seorang pengajar. Tayyib. Sampai sini dulu, ya. Hadza wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.